Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Yang berbaju hijau kibarkan merah putihmu. Kalian-kalian yang merasa berbaju hijau kibarkan merah putih di langit tertinggi. Siapakah yang sebenarnya berbaju hijau? Apakah yang bernama Islam Nusantara, atau asli wajangan Jawa, atau asli wajangan Ahlu Sunnah wal Jamaah? Apakah hijau yang ada di sana? Apakah kalian sudah merdeka? Apakah negeri ini sudah merdeka? Kalau negeri ini sudah merdeka dan di dalam proklamasi disebutkan segala bentuk penjajahan dihapus dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, lalu bagaimana dengan para pejuang yang berkorban dengan habis-habisan sampai darah penghabisan atau darah terakhir? Beliau tidak pernah merasakan hasil pengorbanannya, akan tetapi yang merasakan atas perjuangan dan pengorbanannya malah menghina dengan meragukan keislaman beliau para pejuang. Begitu juga mereka, para pejuang agama Islam. Beraninya kalian menyebut para wali setan karena hanya melihat film Sunan Kalijaga yang demikian itu. Dari kata-kata yang keluar dari mulutnya yang menuduh makrifat itu tidak diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW, itu sudah menunjukkan Islam mereka tidak mempunyai dasar agama atau iman. Dasarnya agama itu iman, sedangkan dasarnya iman wajib makrifat dulu baru beriman. Kalau tidak makrifat, lalu apa yang diimaninya? Mereka hanya orang-orang yang buta beragama atau buta dalam agama, beragama tanpa dasar. Begitu juga dasarnya orang beragama atau masuk agama Islam wajib bersyahadat, bersaksi, yang artinya wajib ada yang disaksikan oleh yang bersaksi, yang berarti mereka-mereka yang menuduh makrifat tidak diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW berarti imannya buta. Kalau kita hubungkan semua nabi satu Tuhan atau semua nabi beragama Islam, berarti mereka bukan Islam. Lalu siapa mereka? Kalau dilihat dari cara mereka beriman dengan ayat-ayat ketuhanan yang hanya iman satu sisi ayat yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas saja, dan ingkar dengan sisi ayat yang menunjukkan keberadaan Tuhan dekat, ataupun yang sebaliknya disebut bertauhid bermata sebelah yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW. Di zaman akhir akan ada dajjal yang membelah Imam Al-Mahdi. Jangan biarkan yang bertauhid bermata sebelah menguasai negeri tercinta. Bila mereka menguasai negeri ini, karena mereka juga bertauhid, kerbau nyusu gudel, anak bangsa ini akan menjadi budak tentunya. Jangan biarkan yang menuhankan dirinya sendiri menguasai bumi Nusantara tercinta ini, agar korupsi cepat teratasi. Yang berbaju hijau kibarkan merah putih kalian semua yang merasa mempunyai roh dan merasa masih hidup di dunia dan mempunyai iman kepada Tuhan yang menciptakan roh atau yang meniupkan rohmu. Kalian semua dibekali agama Islam atau ada janji dengan Tuhan. Ruhmu itu hijaumu, merah dan putihmu. Merah simbol dari jasad, pikiran dan hati, atau yang disebut
jasmani yang melakukan syariat agama putih simbol jiwa kalian, dan iman wilayahnya rasa dalam jiwa yang berdekatan dengan ruh. Hijau simbol adanya ruh atau hidup karena adanya ruh, atau ruh itu jati diri kalian atau hakikatnya diri yang telah berjanji saat bersaksi. Hidup ini hanya untuk melaksanakan janji jati diri kalian di agama mana kalian di agama namanya apapun. Bila masih mau merapatkan barisan dalam jamaah yang diimami nabinya masing-masing atau masih bersanad, maka kalian akan selamat. Yang tidak bersanad berarti gurunya syaitan atau iblis yang sifatnya menyesatkan anak cucu Adam. Semua agama sama dalam menjalani syariat ditempatkan di jasmani dan imannya di rohaninya. Kalau dibalik, fatal akibatnya. Rusaknya agama karena imannya atau ketuhanannya dipahami dengan pikiran. Yang dapat dipikirkan, yang dapat dipahami pikiran hanya sebatas makhluk saja. Tiada Tuhan yang ada, hanya makhluk. Tiada makhluk yang ada, hanya Tuhan. Dalam pengertian yang dipahami pikiran hanya sebatas makhluk saja. Yang dipahami rohani atau roh hanya ingin sujud kepada Tuhannya. Islam dan iman wajib diilmuinya. 17/8/1945. 17 nikmat yang ada di jasad. Kulit peraba dapat merasakan kasar dan halusnya semua benda, dan seterusnya. 8 golongan yang berhak menerima harta lebihmu. Ruh ada janji dengan Tuhannya. 9 lubang wajib dijaga. Juga 4 nafsu dari unsur api, angin, air, dan tanah. Diri ada 5 bagian. Jasad, pikiran, dan hati disebut jasmani. Ruh dan jiwa yang disebut rohani. Islam memang dari sana. Islam yang di sana saat ini tidak ada madunya. Madunya agama maupun racunnya ada pada iman. Rusaknya agama dibangun dengan politik. Tegaknya politik kalau dibangun dengan agama. Politik dan agama tidak dapat sejalan kalau yang memegang mau melaksanakan janji keislaman yang menjadi bekal dilahirkan. Semua nabi satu Tuhan, satu tujuan, mencari ridhonya Tuhan. Rusaknya dunia karena politik menuhankan dirinya sendiri atau ingin menguasai dunia, memperbudak yang lainnya. Bila salah iman, amal ibadah, wassalam.